Baik Bapak Ibu, kami silahkan Bapak Ibu untuk kembali menempati tempat duduknya karena kita akan kembali melanjutkan acara untuk materi yang ketiga pada sesi hari ini. Baik Bapak Ibu, kembali kami silahkan untuk dapat menempati tempat duduknya karena acara akan segera kami mulai. Mohon izin untuk ibu-ibu yang di belakang masih bergerombol. Aduh, asik sekali ya memang kalau pengusaha sama-sama pengusaha itu bertemu ya. Selalu ada topik yang diobrolkan ya. Bisa ya? Bisa Pak, udah bisa ya? Coba aja. Bentar. Boleh nyala. Aku mau pakai yang punya kamu? Boleh? Oh, boleh nggak bisa? Oh, bisa ya? Ya, mungkin dikembalikan apa namanya? Ke mbaknya. Ya, anunya. Siap. Colokannya dikembalikan dulu. Baik, sembari menunggu mungkin masih ada yang melaksanakan sholat asar, kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga Bapak Ibu. Kalau yang tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana persyaratan standarisasi, kemudian kita sudah membahas mengenai perluasan pangsa pasar, maka untuk materi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai pemenuhan standarisasi dan pemanfaatan perizinan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor. Tentunya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa Bapak Ibu, pada hari ini telah hadir bersama kita yaitu Bapak Moh Ardi Prasetyawan selaku Koordinator Tenaga Teknis Ekspor Center Surabaya. Boleh kita berikan tepuk tangannya untuk Bapak Ardi Prasetyawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, saya kira ada beberapa teman-teman yang sudah sering dengan kita ya, dengan Export Center, baik yang ikut di Bank Indonesia melalui bootcamp Bank Indonesia maupun yang sosialisasi ya dengan Export Center di Surabaya. Saya kira sudah banyak mendapatkan satu hal yang khusus ya berkaitan dengan bagaimana sih mendorong peningkatan ekspor itu sendiri. Memang saya di sini sebagai koordinator di Tenaga Teknis Ekspor Center, ini memang tugasnya adalah memberikan satu pembekalan kepada ibu sekalian terkait dengan tugas kami di Ekspor Center. Ini saya ingin tahu dulu yang belum pernah dengan Ekspor Center masih banyak nggak ini ya? Masih banyak belum tahu ya? Masih belum ya. Memang kemarin cuman berapa ya, 30 sampai 40 orang ya UKM ya dan IKM yang ikut, dan juga ada beberapa yang difasilitasi Bank Indonesia ini juga ikut. Contohnya Bu Sila Batik ini juga ikut bootcamp Bank Indonesia juga ikut. Yaitu kami yang sebagai yang ikut ikut membekalkan lah kira-kira informasi apa yang bisa diinikan. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian, Export Center diminta untuk memberikan satu pembekalan kaitannya dengan sebenarnya bagaimana sih untuk peningkatan ekspor dalam konteks memanfaatkan perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara mitra. Tapi sebelum itu memang pemenuhan standar untuk negara tujuan ekspor kita juga harus disampaikan. Tadi saya mendengar dari yang disampaikan Bu Iva dari Dinas Koperasi, sudah sangat detail juga tadi kaitannya dengan beberapa hal yang memang harus dicukupi. Nah ini yang sudah ekspor bisa diinikan belum nih? Yang sudah ekspor mungkin Bu Sila ya, sudah ada ekspornya. Kemudian apalagi ada yang sudah masih berusaha? Oh ya ini ada ya dari? Oh gitu, sinergi ya. Produknya apa Bu? Oh keripik ya. Sudah langsung namanya Ibu sendiri atau masih pakai under name? Sudah langsung ya? Oh, alhamdulillah kalau ini sudah berarti kan sudah ada pengalaman. Negaranya di mana Bu?
Oh Jepang, ya, cukup ketat juga Jepang kan, standarnya cukup ketat gitu ya untuk produk makanan. Baik Bapak sekalian, jadi hari ini saya ingin menyampaikan tentang pemenuhan standarisasi dan pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor. Ya, nah Bapak sekalian, jadi sebenarnya kalau kita hari ini saya ingin menjelaskan satu tentang kondisi makro ya, ekspor impor Jawa Timur. Saya kira ini Januari sampai September ini bagaimana sih kondisinya, terus kemudian kira-kira produk apa saja sih yang mempunyai peluang cukup besar yang diekspor, kemudian negara mana sih yang tujuan ekspor kita. Nah nanti ada beberapa matching standar yang memang kita sampaikan. Jadi kondisi perdagangan global, tantangannya dan perlu daya saing. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor. Yang ketiga adalah pemenuhan standarisasi produk negara tujuan ekspor. Ini hanya sebagai contoh saja nanti. Karena sebenarnya kalau kita bicara negara tujuan ekspor itu persyaratannya berbeda-beda setiap negara. Jadi ke Jepang berbeda dengan ke Hong Kong gitu ya, berbeda dengan negara Taiwan, itu juga berbeda juga. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang harus kita matchingkan atau paling tidak kita standarkan dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Nah, itu yang penting bagi kita. Kemudian pemenuhan standarisasi produk negara tujuan ekspor ini kaitannya dengan standar keamanan pangan. Misalnya saya ambil contoh keamanan pangan lah, ini paling gampang. Kemudian dan di sini saya lihat juga produknya kan banyak yang pangan juga ini ya. Iya, banyak yang pangan ya. Kalau craft, batik itu kan memang agak persyaratan tersendiri ya, enggak sampai sedetil pangan. Karena sebenarnya paling sulit itu adalah pangan. Itu paling sulit. Jadi paling ketat karena berkaitan dengan keamanan manusia atau konsumen yang mengkonsumsi produk kita. Itu yang paling penting. Kemudian permasalahan dan tantangan ke depan. Jadi 5 outline ini yang akan kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Nah kita masuk ke kondisi makro. Saya kira kondisi makro ini hanya info saja ya. Saya kira nggak terlalu penting dan mungkin hanya untuk pengetahuan saja bagi Ibu Bapak sekalian ya. Tentang kondisi ekonomi, dan ini nggak perlu Bapak Ibu sekalian belajar ini. Ini hanya info saja tentang ekonomi Jawa Timur bagaimana sih sebenarnya kondisi makronya ya. Kemudian ini kinerja ekspor kita. Ya sebenarnya ekspor kita ini Jawa Timur itu masih minus sebenarnya. Tetapi sudah mulai merangkak naik gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Kalau zaman kemarin yang di tahun 2020 kita betul-betul drop. Kita minus betul. Sekarang meskipun minus ini adalah antara ekspor dengan impornya. Jadi masih minusnya di situ. Itu kalau Bapak Ibu sekalian melihat di sini, ya non migas kita kan ada minusnya ini 0,05 miliar dolar ini. Jadi defisit migasnya sekian. Kalau yang di untuk non migasnya itu surplus 0,05. Jadi kita totalnya masih defisit. Jadi defisitnya adalah 2,77 miliar dolar. Ini tentang ekspor impor. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Kemudian komoditi ekspor non migas kita, Bapak sekalian, ini yang kelihatan ini ya. Kalau kita melihat dari jadi lemak minyak ini kalau HS-nya HS2. HS itu apa sih? Apa HS itu? HS itu harmonic system, yaitu kode yang digunakan sesuai dengan produk barang kita. Kode HS ini sampai dengan HS8. HS6, HS8. Kalau HS6, HS8 itu sudah sangat detail ke kecil-kecil komoditasnya apa. Kalau HS2 itu pengelompokan ya, dikelompokkan. Makanya dalam informasi yang kita perlukan ya mungkin kaitannya dengan pengelompokan tembaga, kayu, barang dari kayu. Jadi kayu, barang dari kayu misalnya, ya kayak furniture, kemudian home decoration yang dari kayu, itu juga termasuk kayu dan barang dari kayu. Kemudian, kemudian ada ikan dan udang. Ini kan ikan dan udang, ini kan kalau kita kupas, mulai HS4, HS6, HS8 akan kelihatan. Jadi ada frozen food, ada frozen yang fish, macam-macam ya. Kemudian daging dan olahan dan sebagainya dan sampai dengan besi baja. Ini adalah pengelompokan
di dalam HS. Jadi kalau kita mau ekspor, harusnya kita mengenal HS-nya, kode HS-nya apa sih gitu. Tapi Ibu nggak perlu bingung sebenarnya, nanti forwarding juga akan membantu di dalam pengelompokan kode HS apa yang pas untuk produk kita. Jadi gitu. Kemudian komoditi ekspor utama impor kita ini ya, ini komoditi yang diimpor dari luar negeri. Kadangkala kebutuhan impor ini digunakan sebagai bahan baku ekspor. Sehingga kenapa kalau di bea cukai itu ada kawasan berikat ya, teman-teman bea cukai ya. Nah, kawasan berikat itu digunakan, mungkin juga sudah disampaikan teman bea cukai ya. Dia untuk ekspor, jadi dia belum keluar dari kawasan berikat, belum dikenai pajak, dia belum keluar dari negara yang dia belum masuk negara Indonesia. Sehingga kalau diekspor lagi, dia tanpa ada pajak segala macam. Itu adalah satu manfaat yang diberikan kepada pelaku usaha yang masuk di dalam kawasan berikat, misalnya seperti itu. Dan ini komoditi utama impor kita macam-macam ini Bapak sekalian. Jadi ini adalah komoditinya ya, yang diimpor kadangkala juga untuk bahan baku ekspor. Lanjut ke pangsa pasar ini. Saya ambil hanya non migas saja. Kalau kita melihat pangsa pasar non migas kita, yaitu produk-produk tadi yang non migas, itu ke Amerika Serikat yang paling tinggi. Ke Amerika, ke Jepang, tadi ada keripik yang ke Jepang, itu nomor 2. Ekspor kita paling besar ke Jepang. Kemudian ke Tiongkok, ke Cina, ke Malaysia, ke India, Korsel, Vietnam, Belanda, Australia, dan Singapura. Ini 10 negara yang tujuan ekspor kita. Nah, tinggal kita pilih, masing-masing negara dia mempunyai persyaratan standar tersendiri. Nah, melihat dari negara-negara ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempunyai perjanjian perdagangan. Nah, apa sih manfaat perjanjian perdagangan untuk kita gitu ya? Nanti kita uraikan di belakang. Jadi ini adalah tujuan pangsa pasar ekspor yang non migas di kita, di Jawa Timur ke negara-negara di dunia. 10 besarnya seperti ini. Kemudian kalau kita melihat kondisi perdagangan global, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tantangan ya perdagangan tentang global saat ini. Jadi karena pandemi ini juga menjadi tantangan buat kita. Pandemi ini apa? Karena di negara-negara tujuan ekspor kita juga banyak yang close gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, angkutan-angkutan juga begitu. Sejak tahun 2020 kemarin kan sudah banyak drop yang angkutan ya, pesawat nggak bisa langsung, yang dulunya misalnya bisa 3 kali penerbangan, sekarang mungkin hanya sekali penerbangan atau seminggu penerbangan sekali kan gitu. Nah, ini adalah pada saat pandemi COVID-19 ya. Jadi ini menjadi hambatan bagi kita, tantangan bagi kita. Karena resesi ini mungkin buyer-buyer yang lama bisa saja nggak ada lagi, bisa tadi seperti itu. Kemudian adanya perang dagang ini antara Cina dengan Amerika, sekarang kan terjadi trade war ya, trade war itu ada beberapa kendala sehingga mereka antara Cina dengan Amerika ini saling berperang untuk perdagangannya. Perang dagang itu apa sih? Perang dagang itu adalah persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh negara-negara itu, produk yang dari negara Amerika ke Cina itu dibatasi dengan beberapa persyaratan. Dari Cina ke Amerika juga begitu. Yang paling krusial adalah masalah tarif biaya masuk. Biaya masuknya cukup besar, bisa 20%, 30% gitu ya. Nah, kalau produknya itu harus kena 20%, 30%, kan nggak kompetitif lagi produk itu, barang itu. Jadi Rp100 ditambah 20% menjadi 120 masuk ke negara itu. Padahal negara lain yang memproduksi produk yang sama, dia tarifnya 0%, harganya 100, ya tetap 100. Sekarang kita pasti tahu kan, konsumen pasti memilih yang harga 100 kan, bukan harga yang 120, kecuali yang 120 itu mempunyai kualifikasi, unifikasi yang berbeda dari produk yang lainnya. Mungkin baru diminati dan dibeli. Tapi selama kualitasnya sama, unifikasinya sama,
ya orang pasti akan memilih yang lebih murah kan gitu. Dengan konteks kualitas yang sama loh ya. Jelas nggak mungkin saya akan membeli harga yang mahal dibanding harga yang murah. Saya pasti yang murah wong podo ae. Kan gitu ya. Nah, ini yang perang dagang sehingga banyak peluang di sini ya, peluang tersendiri bagi negara-negara yang produsen untuk bisa ke Cina, untuk bisa ke Amerika. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan peluang ini. Itu yang utama. Kemudian yang membedakan dua hal ini adalah regulasi negara mitra dagang. Regulasi ini Bapak Ibu sekalian, masing-masing negara berbeda-beda. Dari awal itu sudah sampaikan. Jadi regulasi negara untuk produk impor itu diberlakukan bermacam-macam di negara-negara tujuan ekspor itu. Tujuannya pun berbeda-beda. Tetapi negara itu tidak bisa memberlakukan ke satu negara saja. Dia harus memberlakukan ke seluruh negara. Kalau dia hanya memberlakukan ke satu negara, diskriminasi begitu, mereka bisa diisu atau dituntut lewat World Trade Organization ya, WTO. WTO itu sebagai wasit dunia perdagangan. Jadi kalau dia memberlakukan ke seluruh negara sama persyaratannya, itu tidak masalah demi keamanan masyarakatnya. Tetapi kalau dia memberlakukan ke Indonesia saja untuk produk tertentu, itu nggak boleh. Jadi kalau memberlakukan seperti itu harus sama ke seluruh negara. Yaitu yang dikatakan fairness trade. Jadi kenetralan atau fairness-nya. Fairness itu ya netralnya lah, netral setelah perdagangan kita. Kemudian yang keempat, saya lanjut bentar. Kok sampai detail ini. Nah, yang keempat adalah mutu standar negara tujuan. Tadi Bu Iva sudah menyampaikan kan, standar negara tujuan itu ada persyaratannya, ada aturannya yang harus diikuti. Sebenarnya di Kementerian Perdagangan, kebetulan saya di Export Center-nya adalah milik Kementerian Perdagangan ya. Kami dibentuk oleh Kementerian Perdagangan untuk memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha ekspor, orientasi ekspor dan pengembangan ekspor, itu untuk memfasilitasi teman-teman itu. Nah, kami ditugaskan untuk melihat itu. Jadi bagaimana terhadap mutu standar ini, persyaratan standar itu bisa dilihat di misalnya di Eksim ya, Kemendak. Ekspor impor Kemendak, itu ada program-program kita, ada Inatrade Kemendak. Inatrade itu banyak teman-teman di 45 negara, ITPC atau perwakilan dagang kita memberikan informasi tentang market intelligence dan market brief tentang produk-produk yang ada di negara itu. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ke sana, di Inatrade ada, di Eksim Kemendak juga ada. Termasuk di Inatrim itu juga ada. Jadi negara tertentu itu bisa dilihat di sana. Jadi bisa terarah nantinya. Itu persyaratan teknis standar di sana. Nah, standar mutu berbeda dan rigid di masing-masing negara tujuan ekspor. IKM harus naik kelas dalam konteks ini. Nah, kesulitan kita itu adalah bagaimana memenuhi standar negara tujuan ekspor itu. Ini problematik kita yang saat ini sebenarnya banyak dilakukan teman-teman di kementerian lembaga, dinas perindustrian perdagangan di Jawa Timur, ya seluruh kementerian lembaga dan dinas ini juga banyak memberikan fasilitasi. Contohnya tadi dinas koperasi itu juga memberikan fasilitasi. Karena apa? Biayanya cukup mahal. Jadi kalau HACCP itu kan butuh biaya. ISO butuh biaya, ya. Pokoknya prinsipnya yang padahal kalau kita mau jual barang ke luar negeri itu kita mestinya harus punya sertifikasi standar agar apa? Buyer di luar negeri itu percaya dengan kita. Kalau kita nggak punya standarisasi ya nggak akan bisa.
Mereka percaya dari mana? Nggak bisa kita menjelaskan sampai berbuih-buih, mereka belum tentu percaya. Yang percaya adalah dibuktikan dengan adanya sertifikasi itu. Karena sertifikasi itu ada syarat standarnya yang harus dilakukan, ada protapnya, ada SOP-nya, sehingga dia bisa mengeluarkan sertifikat standar. Makanya penting dalam pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan di dunia antara Indonesia dengan mitra dagang, tadi saya sampaikan, pemenuhan standar itu sangat penting. Jadi makanya judul di materi saya adalah pemenuhan standarisasi dan upaya peningkatan ekspor melalui perjanjian perdagangan internasional kita. Jadi gitu. Ya, ini mutu standar. Kemudian perbedaan pengenaan tarif atau biaya masuk. Nah ini juga menjadi kunci yang ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa kita gunakan untuk kita bisa bersaing gitu ya dengan negara-negara lain. Yaitu kita masuk ke negara mitra kita yang mempunyai perjanjian perdagangan dengan Indonesia dengan tarifnya paling kecil 0%. Tapi bukan berarti semuanya 0%. Ada beberapa produk yang masih tidak 0%. Jadi bisa 20%, 15% gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Tergantung negaranya. Kayak Korsel itu masih ada yang di atas 0%. Jadi pengurangannya hanya misalnya produk tertentu ada 28% biaya masuk seluruh negara. Tapi karena ada kerjasama antara Korsel dengan Indonesia, itu biaya masuknya adalah 20%. Contohnya seperti itu. Nah, inilah tantangan perdagangan global yang terjadi saat ini, Bapak sekalian. Nah, strategi umum untuk ekspor ke negara tujuan, ini ada beberapa strategi ya yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi dalam konteks ini ini bisa dibaca lah nanti ya. Konteksnya adalah bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita memenuhi standarnya, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Dalam konteks agar konsumen itu mengenal produk kita dan sudah memenuhi standar kita. Tadi disampaikan oleh teman-teman dari Bea Cukai, besok kalau bisa dimasukkan di website, mestinya kalau arahan kita itu adalah dibuat katalog produk. Jadi company profil dan katalog produknya harus dibuat. Nah, katalog produk itu yang ada storytellingnya. Yang membuat menarik itu kan storytellingnya itu. Yang kedua, company profil itu menunjukkan legalitas Bapak Ibu sekalian. Makanya dibuatlah company profil dengan katalog produknya. Itu yang biasa kita lakukan dalam rangka business matching. Jadi membuat katalog produk dan company profil. Nah ini hambatan yang terjadi, transportasi ya, perbedaan mata uang, perbedaan budaya, hambatan tarif dan non tarif masing-masing produk ini juga menjadi hambatan kita. Nah strateginya seperti ini. Kemudian kalau kita bicara yang tadi, Bapak sekalian, saya fokus ke 3 ini. Perbedaan pengenaan biaya tarif, ini bisa kita selesaikan dengan apa? Yaitu mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan optimalisasi penggunaan surat keterangan asal atau COO. Jadi pemanfaatan kerjasama itu nggak ada artinya kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengisi surat keterangan asal. Jadi tidak akan bisa mendapatkan preferensi 0% atau di bawah dari most favorable nation itu adalah produk-produk yang dari negara-negara lain masuk ke negara itu dengan persentase yang tinggi. Tadi sampaikan, jadi ada yang 28% seharusnya, tapi karena ada kerjasama menjadi 20%. Nah itu yang kita gunakan ya. Jadi mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan optimalisasi penggunaan surat keterangan asal atau SKA atau COO. COO atau Certificate of Origin kita. Jadi surat keterangan asal itu COO. Kemudian kalau kita bicara regulasi negara,
yaitu peningkatan pemahaman ekspor impor oleh pemerintah, ya, IKM-UKM melalui pelatihan sosial dan FID. Ini tugas kita untuk memberikan satu informasi tentang regulasi negara. Memang Bapak Ibu sekalian, selain pelatihan dan pembinaan sosialisasi, teman-teman juga bisa dari UKM-IKM ini juga bisa melihat di Google, bukan di Google saja ya sebenarnya. Kementerian Perdagangan ini sudah memfasilitasi banyak platform, banyak aplikasi yang bisa dimasuki oleh teman-teman IKM dan UKM. Tadi yang sampaikan ada Inatrade, ya, inatrade.go.id, ada Inatrims, ya, Inatrims juga sama. Kemudian ada ekspor impor Kementerian Perdagangan atau exim.go.id. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita masuk ke situ. Bapak Ibu sekalian bisa melihat persyaratan negaranya apa, kode HS-nya apa, harga-harganya bagaimana. Itu ada market brief dan market intelligence yang ada di situ. Nah, kalau saya melihat yang masih muda-muda gini kan pasti tidak gaptek lagi ya, pasti bisa masuk ke sana. Ya cuman memang harus aksesnya adalah mendaftarkan hak aksesnya, yaitu kita harus punya legalitas perusahaan misalnya. Jadi gitu, baik itu perorangan juga boleh, tidak masalah. Jadi bisa mengakses di situ. Nah yang ketiga itu adalah mutu standar negara tujuan, yaitu peningkatan daya saing produk IKM-UKM berorientasi ekspor melalui peningkatan standarisasi mutu produk. Ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Tarifnya sudah 0%. Tinggal kita masuk ke negara itu, kalau standarnya nggak matching, ya nggak boleh. Kan gitu. Paling gampangnya begitu. Jadi sudah ada perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara A, tarifnya 0%, berarti kita menang dibanding negara-negara lain gitu ya. Kalau negara lain mungkin masih kena 20%, 15% gitu ya, sampai 30%, misalnya seperti itu. Nah, kita sudah 0%, berarti kan harga kita lebih murah 20%, 15% dari negara lain. Tetapi kualitasnya yang harus kita lihat sekarang. Kita kalah apa tidak dengan kualitas yang 20% itu? Kalau kualitas kita, kemasan kita gitu ya, itu kalah dengan mereka, ya apa namanya, masyarakat di sana juga pasti akan condongnya ke yang lebih mahal tapi kualitasnya bisa dijamin. Nah jaminan kualitas itu ya sertifikasi tadi. Jadi itu anunya. Jadi ini menjadi satu apa namanya, satu kesatuan yang tidak dipisahkan gitu ya. Jadi harus begitu. Sehingga dengan kondisi ini ya kita harapkan pemenuhan standarisasi dan pembuatan perjanjian perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor. Jadi kenapa saya memberikan judul ini? Karena memang tidak bisa kita pisahkan ini antara perjanjian perdagangan dengan pemenuhan standar. Jadi kalau tarifnya sudah dibahas 0%, standarnya enggak memenuhi syarat, ya percuma juga gitu. Ya. Nah, bagaimana pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor, yaitu mendorong pemanfaatan COO atau SKA. Ini tugas kita di sana. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita akan melakukan ekspor, Bapak Ibu sekalian harus mengurus COO-nya atau surat keterangan asalnya yang dilakukan melalui IPSKA di beberapa wilayah di Indonesia sesuai dengan lokasi kita berada. Kalau di Jawa Timur ya di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengurus apa namanya COO ini. Nah, tujuan perjanjian perdagangan bebas Bapak Ibu sekalian sebelum masuk ke COO ini adalah antara lain ini. Jadi memfasilitasi tentang mempromosikan dan meliberalisasi perdagangan, meningkatkan peluang investasi, perlindungan kekayaan intelektual. Nah, perlindungan kekayaan intelektual ini apa ini kaitannya dengan brand kita? Bapak Ibu sekalian kan kalau di Kumham, kalau brandnya Bapak Ibu sekalian sudah memproduksi sesuatu tidak ada brandnya, harus hati-hati juga. Jadi ini misalnya abon bandeng, nah apa Bu anunya? Reang ya, kreang ya.
Nah, sudah daftar Kumham? Nah, sudah. Jadi memang harus didaftarkan di Kumham. Kalau nggak didaftarkan, nanti ada yang ngembari, ini bisa masuk ke Malaysia, ternyata di Malaysia ada yang sama namanya. Kita bisa diisu nantinya, jadi masalah lagi kita. Makanya harus didaftarkan di Kumham. Kumham akan melakukan cek terhadap merek kita, sudah dimiliki orang lain atau belum. Nah, merek ini ada dua ya sekalian ya, ada yang nasional, ada yang internasional. Ini hati-hati, hati-hati, ya beda. Tetapi yang internasional Bapak harus punya yang nasional dulu. Nanti setelah itu mereka akan melakukan uji lagi di internasional. Ya, enggak satu nama nantinya, tetap satu nama. Di Kumham, ya di Kayun, di Kayun. Jadi gitu. Seperti contohnya kemarin ada yang ke kami tentang madu, juga begitu. Ngurus yang pertama di nasional nggak masalah, tetapi setelah dicek di internasional ada kembarannya dari Itali, ternyata hampir sama. Namanya hampir sama. Kebetulan yang diambil adalah Islami, dari rumusan Islami, sehingga huruf-huruf Islami. Nah itu akhirnya kan di negara di dunia kan banyak juga yang menggunakan produk dengan nuansa Islami. Nah itu kadang-kala sama, bisa terjadi seperti itu. Sehingga Kumham tidak memberikan izin, harus diganti, ditambah sedikit apa gitu. Ya, contohnya seperti itu. Terus kemudian tujuan perjanjian perdagangan itu meningkatkan transparansi jelas, mempromosikan persaingan, memperbaiki lingkungan bisnis, tingkat kerjasama yang lebih erat, buat prosedur yang lebih efektif. Jadi bagaimana perjanjian perdagangan itu bisa memfasilitasi kita pelaku usaha yang untuk ekspor ini bisa lebih terjamin. Jadi fairness-nya lebih ini. Jadi melalui preferential treatment, easier to trade, dan cheaper to trade. Jadi tiga ini motonya yang dilakukan dalam konteks perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan antara Indonesia dengan beberapa negara di dunia. Kemudian ya ini manfaatnya ya Bapak Ibu sekalian. Manfaatnya ya jelas mengurangi tarif ya. Itu akan mengurangi tarif itu pasti ya. Pembebasan sebagian atau seluruhnya tarif biaya masuk ke satu negara. Ini memang ini yang kuncinya di sini kita. Perjanjian perdagangan ini. Sehingga kita mempunyai daya saing terhadap harganya. Jadi harganya bisa bersaing. Jadi gitu. Kemudian meningkatkan daya saing produk Indonesia, manfaatnya. Kemudian yang selanjutnya mengatur hal yang memfasilitasi kegiatan perdagangan antar negara dan mendorong kerjasama ekonomi. Kemudian mengurangi hambatan non tarif lainnya. Nah, mengurangi hambatan non tarif lainnya inilah yang terkadang tidak maksimal gitu ya. Ini memang harus dari kita, karena ada tuntutan-tuntutan tersendiri bagi kita untuk perbaikan standarisasi produknya. Maaf, ini yang beberapa kerjasama yang bisa digunakan ya. Ini contoh FTA misalnya, Free Trade Agreement ini contohnya misalnya dengan Myanmar, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura. Ini adalah ASEAN, ya. Ini ada ASEAN-nya adalah perjanjian perdagangan yang sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, ASEAN ini kan digunakan untuk menyerang negara luar, tetapi yang terjadi adalah kita saling bersaing antar negara ini. Jadi karena kita penduduknya paling besar, Indonesia ini paling besar ya, menjadi tujuan mereka, ya tujuan pasar mereka. Izin saya minum sedikit ya. Jadi kalau ASEAN ini, jadi sebenarnya tujuannya untuk negara kita bersama bagaimana menyerang luar ASEAN, tapi ya karena penduduk kita paling besar, akhirnya banyak produk Vietnam ke sini, Thailand ke sini itu ya. Karena pangsa pasar di sini juga cukup menjanjikan. Tinggal kita bagaimana mendorong daya saing kita di sini. Kemudian manfaat rule of origin. Jadi manfaat dari perjanjian perdagangan itu, ini contoh kasus saja ya, sekalian ya. Ilustrasi aja. Misalnya kalau
ada negara Cina mau ya mengirim ke Australia, dia mau ekspor ke Australia, biayanya itu 15%. Ya. MFN ini most favorable nation ya, jadi produk-produk yang memang umum diperdagangkan. Nah, kalau dia 15% langsung, lebih baik dia rebound, karena Indonesia itu masuk ANZFTA, ada ASEAN Australia ya, New Zealand, Free Trade Agreement. Nah, di dalam perjanjian ini kalau kita ekspor dari Indonesia ke Australia dengan preferential tarif itu 0% produknya. Nah, kalau dia ngirim ke sini langsung kena 15%. Hitungan dia lebih murah kalau dia masuk ke sini dulu baru ke sini. Bebannya hanya 5% kan? MFN tarifnya. Tetapi memang diperhitungkan terhadap kos angkutannya. Ini kan transportasinya tambahan dari sini ke sini sampai dengan Australia. Tapi kalau dihitung secara matematika itu akan lebih murah kalau dia langsung ke Australia dengan 15% biaya masuk. Sehingga dia bisa rebound gitu ya. Rebound ke Indonesia dulu, diekspor ke Indonesia, dari Indonesia di repackaging. Setelah di repackaging ya, tapi nggak sembarangan, nggak bisa langsung begitu, harus ada pengolahannya. Bisa juga dari sini itu masih bahan baku diolah secara maksimal baru dikirim ke sini. Karena kalau COO, jadi mengurus sertifikat keterangan asal itu tidak bisa barang impor kemudian kita minta COO, enggak boleh itu. Jadi harus diolah dulu. Diolah, kemudian sudah tidak kelihatan lagi barang impornya, dia bercampur menjadi barang Indonesia. Jadi ada persyaratannya. Ya, sehingga dia lebih murah. Nah, ini menghindari trade deflation ini juga antara lain adalah kita adakan perjanjian perdagangan bebas. Nah, lanjut, ini adalah perjanjian yang dapat dimanfaatkan di Indonesia saat ini. Jadi seperti ini, ada 16 FTA di 24 negara. Ini baik bilateral ya, yang di atas ini adalah antar negara, ini bilateral. Jadi bilateral ini lebih konkret ya, lebih konkret. Jadi lebih detail karena perjanjian antar dua negara saja. Kalau yang kawasan, ini berlaku bagi kawasan itu. Makanya tadi kalau kawasan sebenarnya dia harus berpikir untuk keluar dari kawasan. Bukan berperang di kawasan sendiri. Itu yang harus hati-hati. Nah, kalau antar negara itu IJPA misalnya. IJPA di sini juga ada di sini kan. Ini ASEAN, Jepang, CEP, Comprehensive Economic Preference ya. Jadi ASEAN Jepang. Ini juga sama sebenarnya, tapi bahasanya agak berbeda di dalamnya. Tapi dia masuk di antar negara juga masuk di kawasan. Yang paling akhir itu adalah RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ini di luar India. Jadi India masih belum masuk di dalam RCEP ini. Ini yang terakhir ditandatangani oleh Pak Menteri, ya, Pak Menteri Perdagangan tentang RCEP ini. Ini sama, ini kekuatan ekonomi. Kalau ini sudah kekuatan ekonomi kawasan ya. Kita berjuang untuk di kekuatan ekonomi kawasan. Tapi kalau yang antar negara ini adalah bagaimana kita bilateral dengan negara itu mempunyai kekhususan sehingga ekspor kita bisa meningkat. Misalnya kita dengan Indonesia Palestina, ada 232 produk yang diberikan oleh Palestina kepada Indonesia, itu biayanya 0%. Tetapi kita ke Palestina, Palestina memberi kepada kita itu berapa? 231 kalau nggak salah, selisih sedikit. Nah, ini tergantung dari perjanjian perdagangan itu. Jadi gitu. Jadi ada ini Indonesia Pakistan, bukan Palestina, Pakistan ya, tadi IPPTA ini. Kemudian ada Chili, ada Mozambik, ini yang ke arah Afrika. Mozambik ini ya. Jadi kalau kita mau ke Afrika reboundnya ya kita masuk ke Mozambik aja 0%. Nanti kita lihat Mozambik itu bekerjasama dengan mana saja negara-negara bilateralnya. Itu bisa 0%. Nah, itu juga memurahkan kita untuk harga produk kita bisa lebih murah di negara yang lain. Kemudian
Indonesia, Australia, Korea, EFTA, dan Palestina. Jadi ini yang diinikan. Udah lanjut. Nah, bagaimana mengurangi tarif dilakukan? Yaitu dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement, yaitu melalui COO ini, surat keterangan asal ini. Untuk mendorong peningkatan ekspor kita, ya kita harus manfaatkan ini, Bapak sekalian. Jadi gitu. Nah ini apa sih COO itu ya? Jadi COO ini surat keterangan dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi ketentuan asal barang Indonesia, rule of origin of Indonesia, membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan atau diolah di satu negara, yaitu di Indonesia. Jadi ini adalah sertifikat yang dibuktikan oleh negara itu. Jadi COO seperti itu. CO Australia ya nanti CO Australia, kemana dia akan melakukan ekspor. Kalau di Indonesia ya CO Indonesia. Jadi kita akan melakukan ekspor kemana sih? Gitu. Nah, SKA ini diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal yang ditunjuk oleh menteri, yaitu IPSKA tadi. Nah, saat ini ada 95 IPSKA ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Menteri Perdagangan nomor 465 tahun 2000 tentang penetapan IPSKA. Jadi di Indonesia, kalau di Jawa Timur ya kita di Dinas Perindak Provinsi, itu bisa melakukan izin ke sana kita. Jadi mengurus ini. Nah tinggal kita tentukan aja nanti barangnya apa, gitu ya, produknya apa. Nanti ada pengisian form di situ ya. Nah kemudian jenis surat keterangan asal ini ada dua ya CO ini. Satu adalah preferensial, yang kedua SKA preferensi atau apa namanya preferensial, yang kedua adalah non preferensi. Yang preferensi ini berkaitan dengan pengurangan tarif. Ya, SKA yang preferensi ini berkaitan dengan bagaimana pengurangan tarif atau pembebasan tarif biaya masuk yang diberikan oleh satu negara. Ini forumnya, forum ini ya, banyak ini forumnya yang diberikan oleh kementerian ya, fasilitasnya seperti itu. Termasuk non preferensi ini adalah kaitannya dengan dokumen yang diminta oleh negara itu. Ini tanpa melihat tanpa melihat barang itu mendapatkan tarif 0% apa tidak. Tetapi negara itu kadang minta, misalnya tentang kopi. Ada sertifikasi ICO ini. Ini ICO ini adalah kopi. Nah, ini juga diminta. Negara-negara tertentu ada yang minta, ada yang tidak. Jadi SKA non preferensi ini Bapak sekalian tergantung dari negara penerima ekspor kita atau importir. Jadi mereka yang menentukan itu. Ya. Ini kalau melihat dari ini lampiran 1 Permendak 24 tahun 2018 ini adalah menggunakan SKA ya, yang tercantum dalam Permendak. Jadi ini harus dilakukan. Kemudian jenis-jenis SKA yang terbit ini ada beberapa, nanti mungkin dipelajari saja. Ada beberapa form-form yang memang harus diisi di dalam SKA preferensi untuk mendapatkan tarif 0%. Jadi harus gitu. Kemudian kalau SKA non preferensi ini sesuai dengan kebutuhan negaranya, misalnya form ICO ya, non preferensi ekspor untuk kopi di 15 IPSKA di semua negara ini. Jadi ada beberapa yang memang diminta oleh negara itu agar ada sertifikat CO-nya. Ya, Certificate of Origin. Ini jenisnya. Makanya kalau kita mau ekspor, untuk meningkatkan ekspor ya manfaatkan ini, karena manfaatnya cukup besar. Tarif 0% ini biaya masuk negara ini sangat menjanjikan sekali, sehingga harga kita akan jauh lebih menang dibanding negara lain. Jadi gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah substantial transformation-nya. Jadi yang boleh mendapatkan COO itu kalau sudah, ini bahan bakunya ternyata diimport kan. Jadi harus diproses dulu, blending dengan yang lainnya agar dia tidak menjadi barang spesial dari import ini. Jadi menjadi bahan-bahan tertentu ya. Nah, ditambahkan dari beberapa ini ditambahkan, diolah menjadi roti. Nah ini kan sudah blending, nggak bisa, dia dikatakan adalah ini made in Indonesia. Jadi gitu.
Nah, persyaratannya memang ini ya, origin kriterianya, kemudian apa namanya consignment kriteria, kemudian apa namanya penyesuaiannya ya, proyeksinya ya. Jadi ini menjadi satu barang dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang atau ROO. Jadi ini menjadi kunci bagi kita, sehingga setelah kita lakukan proses ya kita akan bisa mendapatkan Certificate of Origin. Jadi ini kalau bahan bakunya diimpor, kalau bahan bakunya lokal ya nggak perlu kita ragu-ragu, tetap aja jalan. Nah, dokumen keasalan barang saat ini Bapak sekalian itu ada dokumen SKA yang menggunakan belangko, yang kedua adalah SKA dengan elektronik, yang ketiga deklarasi mandiri ya. Ini sebenarnya ada 3 ya, ini 1, 2, 3 ini teman-teman masih belum dirubah tadi. Jadi pakai SKA elektronik sekarang itu sudah seperti ini ya. Terus yang ketiga itu ada deklarasi mandiri, DAB ini asal barang ini di Eropa itu sudah mengisi sendiri kita tanpa melalui IPSKA. Memang prosesnya tetap IPSKA, tetapi deklarasi barangnya dari kita, dari perusahaan kita sendiri. Ini ke Eropa sudah menggunakan ini sejak Januari 2021 ini deklarasi arus barang ini diberlakukan untuk di Eropa yang menggunakan deklarasi asal barang ya. Sehingga REC system Uni Eropa, DAP Australia, WS dan ASEAN ini juga sudah berlaku di saat ini. Tapi jangan dibuat sulit ya Bapak sekalian ya. Ini sebenarnya mudah gitu ya. Jangan dibuat sulit. Ini hanya saya memberikan satu informasi kepada semua agar diketahui bahwa saat ini seperti ini. Nah, ini adalah proses SKA melalui sistem ESKA. Sekarang sudah menggunakan elektronik semua sehingga apa namanya tidak perlu datang ke IPSKA kita ya untuk melakukan pengurusan ESKA. Jadi SKA bisa diurus melalui online. Ini ada tata caranya nanti kita membuka di ESKA ini, ya Indonesia Electronic Certificate of Origin ini di Kementerian Perdagangan kita sudah bisa membuka di sana. Jadi ada memang harus belajar semua sih kita. Makanya bagi yang muda-muda ini apa namanya lebih aktif tidak apa-apa dalam rangka mendorong ekspor kita. Karena persyaratan ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak mengurus ini ya nggak bisa 0%. Kan rugi. Di negara sana nggak bisa dijual 0% gitu ya, harus bayar biaya masuknya. Sehingga harga kita yang kita tawarkan kepada buyer itu nggak bisa sama. Padahal buyer pengen 100 rupiah. Nah kalau kita kirim ke sana 100, dari sini 100, di sana udah 120 kalau 20% masuknya kan itu. Nah itu harus kita hilangkan 20%-nya. Jadi gitu ya. Ini SKA ya, jadi pengajuan akses dulu memang, kita pengajuan akses dulu, kemudian ada surat pengajuan akses, seperti ini NPWP, NIB kan ini ya, SK domisili kantor. Nah ini yang harus kita masukkan dalam mencari akses untuk ESKA. Berarti kan kita harus daftar dulu ini, Bapak sekalian. Pengecualian SKA itu bagi barang untuk keperluan misalnya barang penumpang, barang kiriman, barang pameran, barang contoh itu memang tidak perlu adanya SKA. Jadi Bapak Ibu sekalian kan kadang-kadang bayar kan minta contoh itu. Kita nggak perlu ngurus SKA kalau contoh. Ya sampel itu nggak apa-apa. Tidak perlu karena jumlahnya kan kecil banget ya. Ya jadi nggak terlalu ini. Ya, pengajuan aksesnya melalui www.ska.kemendak.go.id. Jadi Kemendak ini sudah membuat fasilitasi yang mudah bagi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan bagaimana SKA itu diurus. Jadi jangan menjadi pemberat kita gitu ya. Jangan menjadi pemberat bagi pelaku ekspor. Kemudian ini penerbitannya, penerbitan SKA itu, dokumen SKA yang diperlukan itu pemberitahuan ekspor barang, PEB-nya, bill of lading-nya, perhitungan struktur cost, biaya cost untuk struktur ya, produksi dari jenis barang yang dalam pemilihan asal barang. Jadi ini nggak terlalu sulit sebenarnya, nggak usah dipikirkan yang ini ya. Perhitungan cost structure tadi itu ya, kalau misalnya ada barang impornya, ada barang ini loh yang dikaitkan dengan itu. Tapi kalau kita memang bahan bakunya dari Indonesia semua ya nggak perlu memikirkan ini. Ya. Tetap cost structure-nya dihitung dalam rangka produksi biayanya berapa,
tetapi nggak masalah gitu kan. Jadi gitu. Ya. Terus kemudian eksportir itu ya mengurusnya ya diajukan kepada IPSKA yang pengajuan registrasi hak akses. Jadi hak aksesnya misalnya di Jawa Timur ya di Jawa Timur, IPSKA Jawa Timur. Kemudian bisa juga IPSKA terdekat tempat barang diperoleh. IPSKA terdekat dengan kantor pusat kadang-kala seperti contohnya yang saat ini ada Ciwi Kimia ya kertas. Ciwi Kimia itu IPSKA-nya dia mengambil di Jakarta. Kantor pusatnya di Jakarta. Dulunya di Jawa Timur, sekarang dipindah ke Jakarta. Jadi seperti itu. Tergantung dari perusahaannya. Yang ngurus siapa. Jadi nggak masalah untuk itu. Ini yang contoh aja ini ya. Untuk forum IP itu Indonesia Pakistan. Ini contohnya penerbitan SKA dengan cara sesuai dengan permendaknya ada, mencetaknya, kemudian mencetak segala macam. Ini untuk mencetak SKA kita ya. Jadi ini. Nah, kemudian tips penggunaan SKA dalam eksportasi itu ini ada beberapa tips ya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam konteks mengurus SKA. Ini adalah beberapa tips ya yang memudahkan kita untuk mengurus SKA kita. Jadi apa namanya? Jangan menjadi satu bahan kesulitan ya, harapan saya begitu. Dengan kita tunjukkan begini ini paling tidak Bapak Ibu sekalian juga harus belajar bagaimana mengurus SKA, bagaimana mengurus COO atau COO ya terkait dengan untuk mendapatkan tarif tadi. Tapi tarif ini tidak lepas dari non tarifnya nanti standarnya tadi. Makanya ada dua ini saling terkait gitu ya. Nah ini adalah yang saya contohkan di European Union. Ini apa namanya? Fasilitas yang diberikan oleh Eropa kepada kita. Ini yang diberikan ya, membantu negara berkembang, mengurangi kemiskinan, menciptakan macam-macam. Ini adalah GSP dari European Union. Ada Amerika juga. Nah ini yang kaitannya dengan REC tadi, yang DAB tadi, deklarasi asal barang ini, ya ini sebenarnya sudah berlaku di Juli 2020, tapi kita masih mundur sampai dengan Januari 2021. Sehingga sekarang, Bapak Ibu sekalian, deklarasi asal barang itu dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi lebih mudah ini sebenarnya. Ini kalau kita ekspor ke Eropa. Jadi gitu. Ini forumnya ada, sehingga forum-forum ini yang kita gunakan. Ini hanya pengertian saja ya tentang apa namanya. Jadi di AB ini, deklarasi asal barang ini menggantikan fungsi surat keterangan asal atau certificate of origin. Jadi kita udah nggak ada lagi certificate of origin, tetapi deklarasi itu dilakukan oleh kita. Jadi ini yang penting bagi kita, sehingga kita juga lebih mudah tidak berhubungan lagi dengan IPSKA lagi, tapi kita yang meyakinkan bahwa ini adalah produk asal Indonesia. Tapi ada persyaratan-persyaratannya di dalam forum-forum pengisian kita ya, sehingga itu harus diisi oleh perusahaan yang akan menggunakan deklarasi asal barang. Oke, kemudian ini contoh ini ke Amerika Serikat gitu ya. Jadi lebih dari apa namanya pengurangan itu bisa terlebih dari 3.500 pos tarif ini yang mendapatkan generalized system of preference dari Amerika dengan tarifnya 0%. Nah, kalau kita mau kirim ke Amerika ya harus kita gunakan ini, GSP ini. CO ini. Kalau kita nggak mengisi CO ya kena tarif tinggi ke Eropa, ke Amerika. Nah ini peluang-peluang yang diekspor ke Amerika ini contohnya ini, Bapak sekalian, yang kecil-kecil misalnya pepaya fresh ini ya, ini macam-macam kan ini. Ini kalau kita ambil dari ITC Export Potential Map ya, barangnya macam-macam ini yang bisa kita, sebenarnya ini adalah peluang bagi kita ya, Bapak sekalian ya. Kita bisa manfaatkan apa tidak itu aja. Semuanya 0% untuk masuk ke Amerika. Jadi ini. Produknya ya, sebelah sini ini produknya. Ya, produk yang ada ya. Jadi ini. Food product juga sama, food product juga 0 ini. Ya kan? Makanan, iya, makanan olahan. Tetap
ya tetap ya 0%, cuman harus ada harapsi tadi itu. Makanan olahan ya HACCP atau harapsi tadi. SKP dulu baru harapsi. Makanya urutannya itu ya. Nah ini adalah GSP 0%, 3.000 piece, tidak masuk dalam skema GSP dikenakan tarif. Ini kalau tidak masuk 3.500 ini ya tarifnya sesuai dengan negara yang masuk ke negara itu. Ya, kita lihat barangnya nanti. Nah ini kan, ini juga pemerintah melalui section memberikan tambahan tarif bagi 75% bagi Cina ini kalau masuk ke Amerika. Nah ini kan juga peluang kan? Iya kan? Perang dagang itu dia memberikan tarifnya lebih kepada negara itu. Nah kalau kita bisa mengambil potensi ini kan cukup bagus. Karena peluangnya kita pasti harganya lebih murah. Tapi kembali lagi tadi standar kita memenuhi syarat apa tidak itu. Karena Cina itu bisa mencukupi standar-standar yang diminta mereka. Gitu. Ini adalah yang misalnya ini yang tambahan tarif bagi produk asal itu yang 301 misalnya. Ini kan juga produksi kita menjadi kan peluang bagi produk asal Indonesia kan. Jadi itu. Nah ini peluang produk Indonesia di Amerika, ya contohnya seperti ini, misalnya komponen elektronik, home decor ya, batik ini kan juga cukup besar juga home decor ini. Batik harus kita dorong untuk di luar pakaian biasa saja gitu. Terus kemudian seafood ya, rempah, kopi, barang-barang apparel ya, baju-baju segala macam, alas kaki. Ini peluangnya cukup besar di Amerika. Saat ini Afrika, ini alas kaki ini juga cukup dominan loh ya, Afrika itu. Afrika itu lewat Mozambik tadi, bisa 0% dari Mozambik bisa ke Afrika. Tapi harganya harus harga-harga yang murah di Afrika itu. Dia tidak peduli terhadap kualitas di Afrika. Tapi harganya cukup terjangkau oleh mereka. Ini produk alas kaki banyak diminati di apa namanya Afrika ini, sepatu-sepatu murah itu. Itu terus kemudian tantangan ekspor kita ya ini tantangan saja secara umum ya, menjadi bacaan saja bagi ibu sekalian. Ini regulasi yang beredar di Amerika, ini apa namanya regulasi-regulasi yang di Amerika yang kita harus pahami. Nah kalau kita nggak memahami regulasi itu menjadi apa namanya hambatan bagi kita nantinya. Meskipun ekspor itu mudah, tetapi kita harus paham dulu karena risikonya juga cukup besar. Kalau terjadi tadi sampaikan Ibu Ipa juga ada penolakan tadi kan, banyak yang terjadi seperti itu. Jadi komoditas-komoditas itu misalnya produk pertanian banyak ditolak karena apa? Mengandung bakteri, mengandung misalnya kacang, mengandung alfa-toksin, masih mengandung misalnya kaitannya dengan apa namanya porang, saat ini porang ke Cina, kan banyak dilarang itu. Ada rumput laut juga dilarang sebagian. Jadi persyaratan-persyaratan pengolahan kita yang memang harus memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh mereka. Sehingga apa? Faktor higienis ini menjadi penting. Jadi apa namanya higienisnya. Oke, nah ini perwakilan dagang kita yang memberikan tadi di Inatrade, Bapak sekalian, itu bisa dilihat ya. Kita ada 45 perwakilan dagang di Indonesia, di dunia. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Inatrade itu mereka memberikan market brief dan market intelligence setiap produk. Ya mungkin tidak setiap produk ada ya, tapi di negara itu yang paling favorable itu apa, mereka menjelaskan peluangnya, persyaratan teknisnya, dan sebagainya. Jadi silahkan dibuka di Inatrade, nanti kemudian cari tentang market brief atau market intelligence di wilayah negara itu. Untuk produk yang nanti dipilih. Produknya apa sesuai dengan produk kita. Kita nggak perlu melihat produk lainnya kan. Produk kita aja yang kita pilih nantinya. Sesuai dengan produk kita ini misalnya. Misalnya makanan olahan, ya udah makanan olahan yang kita buka. Tantangannya apa, persyaratannya apa, di situ dijelaskan oleh mereka. Kebutuhan di sana apa, itu ada semua. Di Inatrade ya, Inatrade Kemendak. Nah pemenuhan standar ini saya kira sering saya sampaikan juga ya. Nanti saya sedikit saja ini meningkatnya tantangan kita memang terutama yang produk pangan ini ya. Jadi masing-masing negara sekarang melakukan proteksionisme yang cukup tinggi gitu ya di masing-masing negara itu. Dan ini yang harus kita apa namanya cari solusinya supaya kita lebih maksimal. Ini bisa dibaca nanti
Nah, perlunya ini Bapak sekalian, tadi yang sampaikan kalau kita ini tidak notification non compliant ini bisa ditolak oleh custom, bisa ditolak oleh buyer. Ada dua loh ya, yang hati-hati kita. QC custom itu misalnya gini. Berdasarkan aturan negara, negara itu tidak boleh menerima produk yang mempunyai kandungan pestisida 1% misalnya atau 0,1% misalnya. Nah, kalau produk kita mengandung pestisida 0,2%, atas nama negara, custom akan menolak. Kan begitu. Ini harus hati-hati, makanya harus dipelajari di negara itu yang tidak boleh apa. Itu di market intelligence ada juga tadi. Bisa di sana. Jadi gitu. Makanya ada tes-tes yang namanya COA, Certificate of Analysis itu adalah untuk mengetahui kandungan-kandungan di dalam produk kita. Itu namanya COA, Certificate of Analysis yang dilakukan oleh lab yang terakreditasi. Sukovindo, betul. Ada Sukovindo. Ya. COA itu bukan sertifikat yang persyaratan negara, enggak loh. Itu hanya untuk mengetahui bahwa produk kita itu kandungannya ini loh. Ya, seperti lab. Dia bukan sebagai persyaratan masuk negara, enggak. Tapi ada juga negara itu juga minta, buyer kadang-kadang minta COA-nya. Ke Rumania kemarin kopi itu juga minta COA ke Rumania. Contohnya seperti itu. Ya, makanya kalau terjadi penolakan, baik itu sanitary atau ketidaksesuaian atas persyaratan food safety, ini food safety ini yang saya garis bawahi, sama sanitary, ini ya ada 4 yang harus dilakukan, bisa retreatment. Kalau retreatment bisa, ya akan dilakukan retreatment. Tapi kalau nggak bisa, ya tetap ditolak. Kemudian ada penolakan, tetap kita kirim lagi, ditolak lagi. Sampai 4 kali, kalau sudah 4 kali tetap kita kirimkan produk itu dan ditolak lagi, ya kita menjadi blacklist. Perusahaan kita nggak bisa lagi ekspor ke negara itu. Selamanya, ya mungkin ada nggak tahu ya berapa tahun ya, kayak kita blacklist itu kan ada 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi menjadi kesulitan kan kita, karena data kita sudah terikut di sana bahwa perusahaan ini pernah terjadi seperti ini kan itu. Mereka lebih ketat dalam pemeriksaannya. Nah, risikonya adalah di eksportir kan, tergantung kontrak salesnya, sales kontraknya. Kalau sales kontraknya dikembalikan tanggung jawab importir, ya kita enak, tidak masalah. Tapi kalau tanggung jawabnya dibebankan kepada kita eksportir, ya kita rugi berapa kali itu kalau sampai kembali. Itu dikembalikan misalnya atas nama negara oleh custom. Karena teman-teman di custom sini pun juga sama perlakuannya. Kalau ada produk yang di Indonesia dilarang, misalnya ganja dilarang, ada ganjanya produk itu, pasti oleh custom dikembalikan negaranya atau dimusnahkan. Kalau ada perjanjian dimusnahkan, ya pasti dimusnahkan. Tapi perusahaan kan sudah tercatat di situ, kan gitu ya. Dikembalikan, terus habis itu diperbaiki lagi, dikirim diekspor lagi. Boleh. Tapi resikonya adalah di sini. Kalau ternyata masih ada kandungan yang memang tidak boleh masuk dari negara ke negara itu, kita kan labnya ada 2 ya, lab di kita dengan lab di sana. Kadang-kadang lab di kita juga agak ceroboh misalnya ya, bisa jadi kan, kandungannya sekarang sudah di bawah 0,1 pestisidanya. Tapi ternyata setelah kita kirim ke sana, dicek lab sana lagi, labnya di custom masih 0,12, ada 0,02 lebihnya. Itu kan juga tidak boleh masuk ke negara itu. Balik lagi, ya keyakinan kita harus betul-betul yakin yang di sini nih. Ya, itu yang harus diinikan. Jadi prinsipnya negara-negara itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Kayak di Australia ada biosecurity ya. Dia ada standar-standar biosecurity, itu ada standar-standar untuk makanan ya. Bakteri colinya harus bagaimana, macam-macam. Tapi Bapak sekalian, kalau kita sudah melakukan
standar di nasional kita, ya ada MD, ada ini, kan sudah terkontrol semua di kita ya, sehingga dengan adanya ini membantu kita tidak sampai sulit nanti mengurus untuk yang kayak HACCP, kemudian dan yang lainnya, ISO dan sebagainya. Meskipun itu tidak diwajibkan bagi eksportir sebenarnya. MD PRT itu enggak ada, itu kan untuk di Indonesia. Tetapi kita kan harus punya standarnya. Kalau enggak punya standar ya kita enggak tahu kan itu. Jadi itu. Makanya untuk menghindari ini sekalian ya ada saing terkait dengan kualitasnya ini, kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harganya. Jadi itu yang bisa kita jadi bisa kita perhatikan sekalian ya. Jadi daya saing kita itu adalah terhadap ini quality, quantity, kontinuitasnya sama harganya. Jadi 4 ini menjadi kunci kita ya di dalam ekspor kita. Jadi itu. Ya sebenarnya bagaimana peran standar? Saya kira BSN juga sudah memberikan ini ya. Ini kan kami dengan BSN juga sudah berapa yang kita ini kan. Jadi kapan sih peran standar itu dipentingkan bagi kita? Karena sebenarnya standar ini kan saat itu sudah membuat efektif bagi kita. Kemudian satu kalau sudah terstandar itu pasti diterima oleh konsumen kan. Karena sudah dijamin kan itu. Ada quality assurance ini loh Bapak sekalian. Dengan quality assurance ini jadi meningkatkan kompetitif kita, jadi juga cost effective, efficient, reduce risk acceptance. Reduce risk acceptance itu kaitannya dengan market acceptance ini. Nah kalau kita sudah semuanya melakukan sesuai dengan standar yang disepakati, nah ini pasti masyarakat atau konsumen pasti menerima, tidak mungkin tidak. Makanya peran standar ini terutama untuk makanan ya, ini food safety ini menjadi kunci. Mulai dari bahan baku ini udah SNI SOP, ya kan? Prosesnya, ini juga ada standar-standarnya. Kemudian produknya SNI-nya bagaimana kalau harus ada SNI. Nggak ada SNI ya kita rujukan SNI, kan gitu aja. Terus kemudian manajemennya, CPPOB, ini kan GMP CPPOB ini. Cara pengolahan produk pangan olahan yang baik ya. HACCP, ini HARPSI ada, ISO 22000, banyak sebenarnya yang kita, tapi ini Bapak sekalian, ada beberapa yang memang wajib, yang itu harus kita kejar, tapi kalau enggak ya nggak usah kita kejar, jadi gitu, ya, makanya kita harus pinter-pinter di dalam menyiasati negara mana yang akan kita tuju, konsentrasi kita untuk meningkatkan ekspor kita. Ini saya kira sering saya sampaikan juga ini pada sekaliannya terkait dengan bagaimana standar harus dilakukan ya. Yang pertama legalitas ini. Legalitas menjadi kunci kita. Ya. Terus kemudian ini nanti bisa dipelajari lah ya Bapak sekalian ya. Monggo nanti dipelajari. Ini standar produk makanan yang memang diharapkan bisa akui global ya. Jadi sampai sistem lingkungan ini kadang-kadang di internasional ditanyakan. Lingkungan itu dalam arti gini, kita memperhatikan limbah kita itu dibuang kemana, seenaknya sendiri apa tidak. Kalau dalam sudah jumlah yang besar ya, mereka akan menuntut itu. Tapi kalau dalam jumlah yang belum besar, itu mungkin belum menuntut. Tapi kita juga harus memulai gitu ya. Dengan memisahkan yang mengganggu lingkungan ini harus kita pisahkan. Limbah-limbah kita. Ini yang wajib ya, yang wajib ini kaitannya dengan HACCP tadi ini. Jadi misalnya ini kaitannya contohnya E. coli kan ini, salmonella, monosodium glutamat, zinc, copper, merkuri kan itu ya. Ini kaitan dengan kontaminasi mikrobiologi, kemudian aditif enzim, pengemasannya, dan kunci pelabelan. Ini pelabelan ini sangat penting karena apa? Label ya kemasan itu. Bahan kemasannya termasuk syarat standar labelingnya. Karena syarat standar labelingnya, ibu yang ekspor ke Jepang kan harus ada bahasa Jepangnya ya. Nah, ya sama dengan itu. Kalau kita ke Taiwan, ya harus ada bahasa Taiwannya. Ke Cina juga harus ada bahasa Cinanya.
Karena yang memanfaatkan ya orang Cina kan. Kalau kita beri bahasa Indonesia kan dia nggak ngerti ini opo, ini bahasanya apa ini. Kan kita harus membuat label kemasan kita menyesuaikan dengan negara tujuan ekspornya. Bahasanya harus sama. Karena kuncinya label kemasan itu adalah memberitahu kepada konsumen tentang kandungan apa yang di sana, kadaluarsanya kapan, nilai gizinya bagaimana, berapa, kolesterolnya, terus apa lagi macam-macam. Nah, ini kalau standarisasi pangan, saya kira nanti bisa dibaca ini food safety ya. Ini rantai pangan ya, mulai dari good agricultural practices ini mulai dari awal betul ini sampai dengan good consumer practices. Jadi semuanya saat ini dunia itu sudah melakukan practices seperti ini. Jadi practices apa sih? Ada SOP-nya, hanya itu aja sebenarnya. Nah yang buat ya kita sendiri, jangan orang lain. Yang tahu itu kita kok. Ya, tapi mereka sudah punya panduan-panduan. Sehingga bisa kita gunakan panduan-panduan itu. Ini yang GMP, ya mulai GMP itu adalah tadi ini sekalian SOP ini sanitasinya. Ya. Kalau kita bicara GMP, cara pangan olahan yang baik, itu mulai 18 item ini memang harus diperhatikan oleh kita. Nah, setiap item ini ada SOP-nya, itu yang penting bagi kita. Bisa dibuat sendiri, sekalian sederhana bisa, ya. Tapi nanti setiap waktu harus kita update. Bagi yang kritikal. Ini yang keamanan hasil perikanan kan ini, kaitannya dengan SKP ini dan HACCP. Kalau perikanan seperti ini kan harus ini Bu. Nah ini, karena rumah produksi itu SKP itu pasti dari proses bahan baku sampai dengan prosesnya itu butuh memang dia. Itu yang diperlukan. Tapi tidak perlu maksud kami kecil pun juga bisa kok itu, nggak masalah saya kira. Yang penting adalah prosesnya higienis itu aja. Dan teralur, ada alurnya. Ya, jadi gitu ya. Betul. Jadi menghilangkan itu. Itu ya, ya. Oke, ini tahapan sertifikat pangan, ada sertifikat yang dicukupi ya. Tapi ini nggak harus dipaksakan ya. Ada beberapa yang bisa dilakukan. Nah, label ini juga begini. Ini label pangan. Pasti nanti BPOM juga ngasih ini. Ini sama contohnya. Lah ini yang kadaluarsa ya, harus tercantum. Nilai gizi juga harus tercantum. Nilai gizi ini memang bagi negara dunia minta ini nilai gizi ini. Nutrition fact ini selalu diminta ini. Kemudian keterangan halal ini juga menjadi kunci, tapi keterangan halal ini Bapak Ibu sekalian hanya berlaku di Indonesia. Kalau kita ke negara lain juga kadang-kala ada yang minta, ada yang tidak. Karena tergantung negaranya. Kalau dia mewajibkan ya kadang-kala halalnya pun juga harus melalui kayak BPOM-nya sana lah, sama. BPOM kita juga seperti itu. Persyaratan itu ya. Ini proses, saya kira prosesnya sudah diinikan teman-teman. Kemudian barcode ya, sama kode produksi. Kode produksi itu untuk menghindari barcode kan isi lengkapnya. Kalau kode produksi itu untuk menghindari kalau ada return, ada kerusakan itu kita bisa klasifikasi, lokalisir terhadap kode produksinya. Jadi makanya dalam produk mohon Bapak Ibu sekalian mencantumkan kode produksinya. Kode produksi itu dicantumkan pada saat itu kita hanya memproduksi berapa? Dari 1000 mungkin hanya memproduksi 100 atau 10. Nah 10 itulah yang kita tarik. Yang lainnya enggak masalah kan? Sehingga itu menghindari kerugian yang jauh lebih besar apabila kita ekspor, kita menggantinya tidak terlalu banyak. Kita bisa tanyakan kepada mereka, itu kode produksi berapa yang rusak? Dan itu bisa kita cek kalau kita melakukan GMP. Kerusakannya karena apa? Apakah karena spinning pengeringan keripik itu kurang dan itu ya. Kalau dia biasanya 200 putaran mungkin dilakukannya 100. Pasti kadaluarsanya lebih cepat. Warnanya mungkin bisa berubah berbeda. Karena apa? Dia masuk mengandung minyak yang dulunya minyaknya misalnya tinggal 4%, misalnya masih ada 15% di situ. Nah, otomatis kan ya kalau dikemas dengan tertentu kan masih ada kontaminasi di dalam. Karena minyaknya masih basah kan itu. Jadi contohnya itu.
Nah ini standar kemasan food grade-nya, ini aturan BPOM ya. Ini beberapa catatan yang mungkin perlu dicatat oleh ibu sekalian, kemasan-kemasan di luar negeri menjadi kunci ya. Jadi yang dikatakan food grade itu bagaimana itu harus jelas. Oke, ini matching standarnya, ini Amerika, Harapsi, kemudian Korea juga ada, nanti di materi ada, saya berikan ke Bapak sekalian. Ini yang saya ambil dari exim.go.id, ekspor impor. Jadi gitu. Jadi ini ya, labeling, misalnya labeling ini, kalau dia organik ya harus organik certificate yang kita peroleh, nggak boleh kita ini nggak organic certificate. Kalau kita menyatakan produk kita organik loh ya, harus hati-hati di situ. Karena luar negeri tidak mudah kita menyatakan, oh ini organik. Nanti akan dituntut sertifikatnya apa yang kita punya. Jadi nggak boleh sampai sejauh itu. Kemudian ini Taiwan. Nah Taiwan kan juga itu. Ini keripik tempe aja dia harus labelnya juga harus Taiwan. Sama yang Jepang juga Jepang. Cina juga Cina, Arab juga Arab, sama. Ini di kemasan kita. Jadi ini nutrition fact-nya, ini harus di bahasa Jepang, di bahasa Cina, Taiwan kan, bahasa Taiwan. Ini juga bahasa Taiwan kandungannya, gitu ya. Jadi gitu. Oke, kalau ini furniture ya, saya kira furniture ini Jepang ini juga begitu, nggak usah terlalu permasalahan. Terus saya kira ini yang paling penting adalah bagaimana pemenuhan standar teknis bagi UKM ataupun IKM untuk biaya sedikit utamanya untuk produk makanan minuman ini memang saat ini menjadi halangan kita ya, yang memang pemerintah juga harus bergerak ke sana. Ya, baik saya kira itu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ini 1 jam lebih setengah ini. Matur nuwun, moga-moga tidak bosan. Monggo kembalikan ke MC. Monggo. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita, Bapak Ardi Prastiawan dari Export Center Surabaya. Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kami silahkan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, mungkin dapat mengacungkan tangannya atau mungkin Bapak Ibu yang tergabung melalui Zoom. Oh baik. Itu ada satu. Boleh mic-nya dibantu diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Butik Batik izin bertanya Bapak. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi testimoni ya Pak ya. Oh iya, monggo Jadi Bu. teman-teman itu melihat pemaparan dan mendengarkan tadi kan kesannya kok jelimet gitu Pak ya. Ya. Susah gitu. Sampai ada yang ngantuk. Sebenarnya kalau pengalaman kami Pak, Ya. ekspor itu mudah, ekspor itu betul. murah, bahkan mohon maaf kadang-kadang gratis. Ya. Karena kita kan dibayar sama buyer. Nggih. Dari sekian banyak perizinan itu, pada akhirnya pengalaman kami itu tergantung bayarnya. Ya. Jadi kita membaguskan tol darat gitu ya, tapi kita pinjem istilahnya Pak Hindrasu Pak. Ya. Kita lupa menyambung tol langit gitu. Jadi kalau pengalaman saya udah dapat buyer, cari buyer susah gitu ya, ya doa gitu. Ya. Ya Allah mudahkan. Akhirnya buyernya malah datang sendiri, bawa sendiri. Ya saya kan jadi happy gitu, nggak usah ngurus ini itu. Karena memang skala batik saya kan special edition, limited edition, jadi memang nggak butuh banyak. Karena satu batik itu harganya bisa sama dengan sekian ratus produk makanan atau minuman gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, satu mindset kita dirubah. Jangan wah kok dipersulit, kok izinnya begini begitu. Jalani aja lah. Lalu minta ya Allah, ya Tuhan gitu kan, pertemukan saya dengan orang-orang yang mempermudah. Contohnya saya ketemu Bapak dipermudah, ya kan, saya alumni dari FTA. Banyak di sini Pak yang alumni. Jadi intinya jalani dulu. Apa katanya nanti pasti Tuhan bantu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sila. Jadi ya semangatnya memang itu, jangan sampai kita menganggap ekspor itu sulit, jangan. Jadi itu menjadi kunci kita. Semangat kita di situ. Tapi yang prosesnya agak lama ya, karena mencari buyer itu juga tidak mudah gitu ya. Kita yang jelas nanti kalau sudah ketemu buyer, negosiasi, kalau kita nggak punya produk, nggak ngerti produk kita, itu juga tidak mungkin. Makanya juga yang pertama, kenali produk kita dengan bagus ya. Karakteristiknya, kelemahannya, kemudian kekuatannya, keunifikasiannya.
kita betul-betul bisa menjawab setiap pertanyaan dari buyer. Itu penting bagi kita. Kalau kita tidak kenal produk, ya nggak akan bisa. Monggo Pak, dari Anu, ada pertanyaan itu mungkin. Terima kasih Bu Sila atas semangatnya. Terima kasih, selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Kita ketemu lagi setelah Ya. ketemu di Kadin. Ya. Kadin, ya. Terima kasih. Sore hari ini kalau boleh didapat rujukan alamat freight forwarding yang bisa memberikan info, karena saya sebentar lagi minggu depan mungkin sudah siap produk yang akan dikirim sebagai contoh ke jejaring customer di Malaysia, di Kuala Lumpur tepatnya. Dokumen apa aja yang perlu disiapkan di samping yang mereka sudah minta? Ya. Terima kasih. Baik, nanti kami berikan Pak. Tapi mungkin begini Pak, mungkin dari ekspor center ini tugasnya memang memandu sampai Bapak Ibu sekalian bisa ekspor. Monggo silahkan menghubungi kami, nanti dikawal Pak Hindra. Jadi Pak Hindra itu tenaga teknis di bidang prosedur ekspor. Kalau masalah forwardingnya ada, kami juga bisa memberikan informasi ya. Nanti bisa kita berikan ke Bapak. Tapi kalau yang untuk kita kawal sampai dengan Bapak bisa ekspor, akan lebih bagus itu. Sehingga kami juga bisa membantu. Dan kita free Pak, nggak ada niatan apa-apa dalam arti sampai minta fee segala macam, nggak ada. Karena tugas kita adalah memang memfasilitasi. Nanti kami dengan koordinasi dengan Bea Cukai juga bisa nantinya. Karena Bea Cukai juga ada klinik ekspor yang kita juga selalu komunikasi. Jadi monggo ke kita, nanti kita bisa berikan forwardingnya yang baik lah, yang baik dalam arti Bapak nggak dibohongi dan segala macam. Karena ada yang nakal juga forwarding itu, ya. Gitu ya Pak ya. Monggo, ini kontak kami di sini Pak, bisa ini. Monggo ini. Dia ada ekspor center di sini. Ye? Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Monggo, nanti ini menjadi pelajaran bagi kita gitu Betul. Bapak sekalian, pengetahuan agar kita tidak susahkan pada saat kita melakukan ekspor, itu aja. Intinya ke sana. Ye? Baik Bapak Ibu, apabila masih ada Ibu, silakan. Masih ada? Monggo. Saya Nur Asiah dari Madura. Ya. Ingin bertanya Pak, mengingat untuk dokumen segala macam itu ekspor agak sulit ya, karena saya mungkin pemula gitu. Untuk menaikkan harga dalam negeri dengan luar negeri itu standarnya berapa persen gitu, mengingat buat barcode segala macam itu kan butuh biaya begitu. Terus yang kedua, yang tadi Inatrade itu cuman untuk pangsa pasar luar negeri saja ya? Betul, betul. Ya, untuk luar negeri memang. Oh, kalau yang dalam negeri tidak ada? Enggak ada, itu kan fasilitasi yang diberikan Kementerian Perdagangan kepada pelaku ekspor kalau akan melakukan ekspor. Jadi itu isinya dari Inatrade ini adalah kaitannya dengan beberapa informasi tentang perdagangan di luar negeri. Kalau nggak salah ada juga sih perdagangan dalam negeri ada di situ. Cuman saya detailnya belum saya baca secara detail ya. Kami konsentrasi di luar negerinya. Iya, tadi Mestinya ada. mencoba buka di Inatrade, itu nggak ada Pak ya. Tidak begitu jelas gitu, kurang tahu tata caranya. Ya coba nanti ke kami Bu, bisa nanti konsultasi kita akan berikan briefing terhadap cara bukanya, kemudian ininya ya, apa yang harus kita ambil dari situ. Bisa seperti itu. Iya ya, oke. Ya untuk harga Bu, untuk harga itu memang kita juga harus melihat dari cost production-nya ya. Kalau keluar negeri itu. Jadi cost produksinya berapa sih sebenarnya? Tinggal penghitungan kita, kalau kita mau menawarkan produk itu ke luar negeri melalui sistem FOB, berapa sih biaya angkutan sampai dengan pelabuhan, sampai dengan kapal. Itu harus kita hitung. Nah, price itu tergantung dari Ibu sebenarnya. Tidak ada batasan dinaikkan 10%, 20%, dan sebenarnya nggak ada. Jadi keuntungan tergantung daripada Ibu. Kita bicaranya kan perbedaan kurs ya Bu ya. Itu kan juga memberikan, karena bedanya di sana misalnya $1 itu misalnya ya, 15.000 bagi orang di sana nggak berat, padahal
kalau kita jual makanan di sini 5.000 udah cukup berat kan gitu. Nah, kita jual misalnya $1,2 misalnya. Tapi kita hitung dulu dasarnya, kos produksinya berapa. Tadi untuk perakuan perizinan barcode segala macam kan harus diperhitungkan. Tapi Ibu memperhitungkan kan jangkanya panjang. Dengan produksi berapa Ibu mau hitung kan gitu. Terus masalah harga, Ibu juga cek juga di barometer harga ini kan ada, sekarang marketplace kan banyak ya, internasional marketplace. Nah, kita lihat harga-harga di marketplace itu produk tertentu itu barangnya berapa sih harganya secara umum ya. Tapi bukan kuncinya di situ loh ya. Kadang-kala bisa jauh lebih murah dari apa yang kita perkirakan. Tapi kadang-kala juga jauh lebih tinggi daripada harga yang kita bayangkan. Contohnya, kendang jimbe dari Blitar. Kalau kita beli di Blitar tuh harganya berapa? 300.000. Tapi dijual di marketplace, di international marketplace, itu sampai 2.500.000, 1,5 juta. Jadi memang harus kita bisa memilah-milah untuk itu. Yang ada berapa? Nah, itu yang harus kita hitung dari kos produksinya sampai dengan angkutan kita sampai dengan pilihnya apa. Kalau misalnya harus pengiriman sampai door to door, berarti kan pengiriman. Nah, saat ini pengiriman kan juga berat karena apa? Ongkos kirimnya saat ini masih belum terkendali kan itu. Makanya sekarang kalau bisa ya FOB saja. FOB itu sampai dengan kapal, naik kapal. Nanti naik kapal ke sana itu dibiayai oleh buyer. Jadi itu akan lebih aman bagi kita karena kita tidak terpengaruh terhadap naik turunnya biaya transport. Jadi saran saya seperti itu. Jadi gitu ya Bu ya, tidak ada persentasenya, tidak ada. Jadi kita menghitung sendiri berapa kos produksinya, kos produksi barang kita. Termasuk Ibu membuat barcode-nya, membuat macam-macam tadi dihitung. Kan dihitungnya tidak satu produk. Ibu mau memproduksi berapa kan itu. Misalnya 1.000 piece, ya kan dari 1.000 piece. Tapi barcode kan berlaku selamanya bagi Ibu. Asal tidak ada perubahan. Ya kan? Jadi gitu ya Bu ya. Nggih, matur nuwun. Saya kira itu moderator kami. Silakan. Baik Bapak, terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ardi Prastiawan, materi yang luar biasa Baik, sekali. terima Bapak. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, materi ini tadi sekaligus menjadi materi terakhir kita pada coaching klinik edisi hari ini Bapak Ibu. Dan juga demikianlah rangkaian acara coaching klinik kita pada hari pertama. Kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu apabila mungkin nanti selama berjalannya acara ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu yang telah mengikuti acara sampai dengan sore hari ini dan juga sampai bertemu pada coaching klinik hari kedua, yaitu besok pada Selasa 26 Oktober 2021 yang akan dimulai pukul 8.30 ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu untuk dapat hadir tepat waktu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentunya mendatangkan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan juga semoga usaha Bapak Ibu dapat segera go internasional ya Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Menutup rangkaian acara pada sore hari ini saya minta jargon sekali saja boleh ya Bapak Ibu ya, dengan semangat ya, boleh. Siap ya Bapak Ibu ya. Custom Recovery Festival, together we lead to prosperity. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami infokan kepada peserta melalui Zoom bahwa besok dapat mengikuti kembali coaching klinik dengan meeting ID dan passcode yang sama. Jadi meeting ID dan passcode-nya sama dan akan kami infokan lebih lengkapnya di grup WhatsApp. Terima kasih.